my channel. Thanks banget buat kalian yang udah subscribe, like, sama komennya. Dan juga kemarin udah ada yang komen, alhamdulillah. Dan juga makasih banget yang udah klik video ini. Thanks banget buat kalian. Dan hari ini aku mau nih bagiin sesuai dengan request dari teman-teman aku, yaitu tips turun berat badan aku. Karena jujur aja emang perbedaannya tuh drastis banget dan turunnya tuh emang banyak banget. Aku itu dulu itu ketika waktu masih SMA itu aku 103 kg dan sekarang aku ada di 65 kg. Nah, aku sendiri sebenarnya untuk turun sebanyak itu tidak menghabiskan waktu 1 tahun. Soalnya kenapa? Aku bisa bilang kayak gini. Soalnya kemarin waktu aku penurunan berat badan sebelum puasa, itu kan aku dari 103 itu aku berhasil nurunin 75. Nah, terus waktu puasa, 1 hari sebelum puasa, itu tuh aku timbang. Kan itu aku 75 tuh. Aku timbang lagi setelah puasa. 1 bulan setelah puasa, aku timbang lagi waktu lebarannya, itu di angka 60 kg. Banyak kan? Turunnya kurang lebih 15 kilo, sekitar segitu. Nah, terus habis itu sebenarnya juga perjuangannya tuh juga gak gampang gitu. Kalian tahu sendiri kan, ada pepatah yang ngomong, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, dan aku membuktikan semua itu. Oke, aku langsung bagi tipsnya aja kayak gimana. Check it out. Jadi, setelah aku diet, aku tuh banyak banget pertanyaan. Waktu itu kan aku ngepost tuh foto aku full body kan, dari atas ke bawah. Wow, langsung kita itu langsung banyak banget chat DM masuk ke Instagram aku, semuanya masuk kayak minta nomor WA dan sebagainya gitu. Banyak banget yang kayak tanya tips dietnya kayak gimana, kamu kok bisa kurus kayak gimana, sebagainya. Banyak yang ngira juga tuh ya, aku tuh dietnya tuh dibilang, kamu nggak makan ya, atau kamu sakit, habis sakit apa kok bisa kurus itu. Gini, aku kasih tahu ya, orang kalau sakit terus masuk rumah sakit, dia tuh bukannya kurus cuy, tapi dia tuh malah tambah gemuk karena kebanyakan infus itu. Nah, ini juga nih banyak orang ngomong kalau orang yang kurus tuh pasti sakit. Enggak, lihat dulu dong kurusnya kayak gimana. Kalau kurusnya sehat, terus seger gitu, belum tentu dia kurusnya karena dia sakit. Oke? Jadi tanya dulu lah orangnya gimana. Nah, terus setelah itu banyak banget kan pertanyaan tadi, kayak tipsnya gimana, bla 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 kayak gimana. Ya aku kayak memberikan gambaran umum aja. Kalau aku cerita panjang lebar kayak cerpen ntar yang ada di BA juga males banget ngetiknya ntar gue. Kalau physical males banget pokoknya. Ya akhirnya makanya di sini aku sesuai dengan request teman-teman, aku ngomongin tipsnya aku kayak gimana. Nah, dulu waktu itu aku kan banyak banget kan yang tanya kayak tips dietnya kayak gimana gitu kan. Nah, tips diet aku yang pertama, aku tuh setiap pagi aku tuh selalu minum air hangat di pagi hari setelah aku bangun tidur. Fungsinya itu untuk melancarkan pencernaan aku yang tadinya tadi habis makan malam nggak jelas. Itu aku minum air hangat. Ini. Habis minum air hangat, aku minum air putih biasa. Kalau aku loh ya, kalau aku tuh minumnya segini. Nih, 1,5 liter air, dan ini aku sekali minum. Bukan kontak gak, maksudnya ya satu ini sebelum aku makan itu aku ngemil ini nanti aku kenyang tau perutku. Nah, habis aku kenyang mau langsung aku makan. Nah, habis ini kenyang ini aku makannya pakai piringnya pun aku ubah. Kalau biasanya aku pakai piring gede yang biasanya itu aku ubah pakai piring ini, tau enggak yang ini, 2 piring ini nih, aku pakai 2 piring ini. Ini biasanya tinggal ada cangkir kopi ya. Ini aku pakai piring ini. Aku piring ini biasanya untuk makan pagi, yang ini untuk makan siang. Beda. Ini makan pagi, ini makan siang. Loh, kok makannya lebih banyak makan nih? Soalnya makan pagi aku nggak terlalu banyak sarapan. Intinya tuh kita tuh makan pagi tuh fungsinya buat apa? Buat tenaga aja kan. Nah, kalau aku ini aja. Nih, kalau makan paginya kebanyakan, yang ada kamu ngantuk. Tuh, makanya aku nggak banyak kalau makan pagi. Nih. Nah, habis makan tadi habis makan ini tadi, aku bukan makan ini ya, makan nasi maksudnya. Porsinya kayak gimana kalau makan kayak gini? Ya porsinya bukan kalau makan kayak gini, oh ya,
Iya, aku masih tahu. Kalau kalian piringnya udah kayak gini, lauknya, nasinya jangan tumpuk undung sampai segini loh ya. Maksudnya mentang-mentang peh piringnya semene harus tumpuk undung semene ngono laukmu segomu sakmene kuwabe. Enggak segitu juga. Segini aja. Segini loh. Nih, segini aja. Aku tuh nasinya tuh ya cuma segini. Nih, segini tok nasinya, separuh niki piring ki. Terus sisanya ini sayur, lauknya satu. Udah. Kalau tempe mendoan ya tempe mendoan. Kalau apa ya apa. Kalau misalnya jagung ya jagung kayak gitu. Tapi kalau jagung aku nggak pernah sih. Biasanya aku lebih sering tempe goreng biasa tanpa digoreng tepung. Jadi tempe goreng biasa. Biasanya aku udah kayak gitu. Nah, terus habis makan tadi aku harus minum airnya segini nih sih nih, airnya segini kalau aku segini. Tapi bagi kalian yang baru pemula, kalian bisa tuh mencoba terlebih dahulu dengan air yang 600 ml. Segini aja. Nih, sekecil ini aja. Cukup segini aja kalian minumnya. Kalau baru coba loh ya. Jangan dipaksakan kalau belum bisa. Nanti malah jadinya muntah kamu. Oke? Jadinya sewajarnya aja. Terus habis makan, aku biasanya tuh langsung olahraga. Nah, olahraga yuk. Olahraga, gak muntah ya? Gak lah, maksudnya itu 15 menit gitu loh setelah aku makan. Aku leren, maksudnya istirahat bentar, kayak jalan-jalan atau apa ini aku bergerak gitu. Nah, itu aku langsung habis 15 menit tadi aku baru olahraga. Nah, olahraganya apa? Ada banyak nih orang yang tanya, kamu lari ya olahraganya atau gimana? Enggak, aku enggak lari. Kalian tahu kan, berat badan 103 kg. Kalau lari megap-megap. Oh, kene megap-megap ngono kae. Wis gak kuat aku ngono iki. Aku tuh enggak suka lari, guys. Terus tenan aku enggak suka lari. Jujur aja, dulu waktu SMA, waktu zaman-zaman aku sekolah, aku tuh kalau disuruh lari setelah lapangan nih, aku lari cuma di depan guru. Nanti sisanya aku jalan. Nanti kalau dari guru aku berlari. Makanya dulu gak bisa lurus. Tapi jujur aku nggak lari sama sekali, aku nggak lari, nggak olahraga, nggak sama lari. Aku olahraganya waktu itu aku cuma jalan santai itu cuma jalan cepat gitu loh. Kamu tahu nggak sih, aku sama sekali nggak saranin loh buat orang yang punya berat badan lebih dari 70 kg, apalagi yang kayak aku gitu. Udah berat badan 103 kg, tinggi cuma 158 cm. Hah, udah pendek, gendut lagi gue waktu itu, ya ampun. Sampai gemes sendiri gue kalau melihatnya. Jadi waktu badan segitu dengan tinggi badan segitu, jujur aja berat banget buat kita buat lari. Jujur aja waktu itu buat aku tuh jujur aja berat banget. Makanya megap-megap waktu itu. Aku nggak sama sekali saranin buat kalian, karena apa, itu nggak baik juga untuk jantung kalian. Orang yang gendut jantungnya tuh nggak bisa untuk nahan berat badan sendiri ketika lari, paham nggak? Kalau kamu maksain, kamunya tuh malah yang punya sakit jantung malah yang punya asma malah asma, yang punya jantung malah kayak ngap-ngapan, nggak akan kuat. Kalau aku saranin, mendingan kayak kalian kayak aku, jalan santai, cepat, jalan santai nggak jalan cepat, minimal itu 10 sampai 20 kali. Habis itu kalian ya duduk-duduk atau apa gitu terserah. Santai, maksudnya pendinginan dulu lah ininya. Terus habis itu biasanya aku kalau nggak olahraga itu, biasanya aku lebih banyak itu daripada di lapangan, aku lebih sering itu sepedaan. Aku sepedaan. Dan sepedaan itu biasanya aku 3 km dari rumah. Intinya tuh paling minim itu aku 3 km. Paling minim 3 km dari rumah. Ke paling jauh ya lebih dari itu, bisa 6 km dan sebagainya gitu. Sini biasanya tuh aku pilih yang tempat sepedaan itu yang kayak arah-arah agak pegunungan gitu, yang gak naik turun gitu, ini ngoyo gitu. Kayak istilahnya kalau di daerah aku tuh ada Dungus, aku biasanya ke Dungus, kalau nggak ke Kare, jalan sana. Sepeda jauh turun gitu, turun tinggal merusut aja. Nanti kan waktu pulangnya ya, waktu berangkatnya kan manjat, jadi kan kita kan kayak lebih terpacu ngos-ngosan gitu. Itu aku udah kayak gitu aja olahraganya. Habis olahraga itu aku minum nih air putih juga, segini juga, aku minum segini. Nah, habis minum segini, aku habis itu uh,
itu aku istirahat dulu ya, maksudnya kan habis sebelum turun lah aku kan mesti kan istirahat. Nah aku biasanya tuh bawa air segini, nggak bawa, bukan bawa pilus Garuda atau apa cemilan gitu, beli bakso apa enggak, aku bawa ini loh, air putih ini segini tok, segini ini buat perjalanan. Terus habis itu aku bawa segini. Nah turun sampai rumah itu aku langsung pendinginan. Tadi kan aku habis sepedahan, aku pendinginan aku biasanya aku lebih sering kayak push up dinding itu 30 kali. Terus habis itu aku lebih sering ke sit up, habis sit up aku pull plank, ngeplank. Plank itu kayak sejenis push up tapi dia kayak mengangkat. Kalau push up kan naik turun, kalau plank itu dia kayak diem aja tapi ngangkat beban kamu, paham? Nanti gambarannya aku kasih tahu di sini aja. Nah terus habis itu biasanya aku habis olahraga aku minum air putih lagi 1,5 liter lagi nih, 1,5 liter lagi, 1,5 liter lagi aku minum. Nah nanti habis olahraga pendinginan selesai, minum selesai, aku mandi, seger kan, udah seger beraktivitas biasa, entah itu kuliah atau apa kayak gitu, beraktivitas biasa intinya. Nah habis itu siang itu punya jadwal makan nih. Jam makan aku tuh jam 12 sampai jam 1, ini 1 jam tok, gak boleh lebih. Nah 1 jam itu aku makanannya apa? Kamu makan apa? Makan biasa? Iya makan biasa. Kalau dulu kan aku pertama kali diet, aku nggak mau memaksakan diri, jadinya waktu itu aku tetap makan nasi atau satu kali makan nasi, satu harinya 3 kali, tapi piringnya sama kecil ini. Nah kalau di kampus gimana? Kalau di kampus aku biasanya lebih ke satu. Biasanya aku kalau nggak beli salad buah, ya aku beli buah di Indomaret yang seger itu, yang dipotong-potong itu. Kalau enggak aku beli di makanan kantin, tapi aku pasti minta sama penjualnya, Bu saya kan di sana nggak ada tuh piring kecil, jadinya aku piringnya biasa. Bu saya nasinya setengah aja, sayurnya banyakin, lauknya satu, dah lauknya terserah Pak. Tuh. Habis itu aku minum lagi air putih segini lagi. Minum air putihnya segini lagi, jadi tetap segini lagi gitu. Nah bagi kalian, gelas aja dulu, air gelas, maksudnya gelasan itu loh, aqua gelas itu dulu, intinya jangan es teh. Kalau es teh, kopi aku nggak saranin karena itu malah memperlambat kamu untuk diet. Nih kalian bisa minum ini juga nih segini, ini juga boleh, nggak bisa segini, ini juga boleh, segelas tok juga apa-apa, ini kan minum air putih. Nah habis minum air putih biasanya kan aku langsung masuk kelas dan sebagainya gitu. Nah nanti siangnya itu aku sore ininya tuh makan malamnya aku juga punya jamnya itu jam 5 sampai maghrib. Lebih dari itu aku nggak akan makan sama sekali, nggak akan makan. Nah aku biasanya kalau makan malam, aku jarang banget makan malam, tapi waktu pertama kali diet itu aku tetap makan malam, tapi nasinya juga sama segini. Kan di rumah tuh udahan segini, tetap segini, cuman bedanya biasanya aku kalau makan malam aku lebih sayur gitu. Nah kalau misalnya aku kalau misalnya lapar gitu gimana? Bawa buah dong, buah kan sekarang murah, banyak tuh, kayak misalnya pepaya, buah apel. Aku juga saranin apel, tapi apelnya jangan apel warna merah loh ya, itu glukosanya tinggi, nggak baik juga untuk kamu yang lagi diet. Aku saranin buahnya yang warna hijau ya. Terus juga pisang boleh, tapi pisangnya jangan pisang susu, soalnya pisang susu nanti kamu malah itu kan glukosanya tinggi, gak bagus juga. Orang yang lagi diet itu menghindari 3 hal: karbohidrat tinggi, glukosa yang tinggi, dan juga garam. Intinya tuh wajar-wajar aja dan dalam porsi yang standar, jangan terlalu berlebihan. Setelah makan malam biasanya kan aku olahraga ringan. Biasanya itu kan makan malam kan tadi aku udah bilang kan jam 5 sampai jam berapa tadi. Biasanya tuh aku sebelum jam 5 tuh aku udah makan. Jadi 4:30 itu aku udah makan. Nanti jam 5-nya aku sepedahan. Biasanya aku kayak gitu. Sepedahan lagi. Habis sepedahan stretching lagi, pendinginan lagi. Habis pendinginan terus habis pendinginan aku minum air putih lagi segini, sama kayak tadi, nggak ada berubahnya, air putih tetap segini gitu. Ini pokoknya ini sekali minum harus habis tuh.
Terus habis minum air segini aku langsung habis minum segitu nunggu kering kan nunggu keringetnya kering dulu. Habis itu aku langsung mandi. Nah mandi kan seger tuh, habis itu sholat maghrib, isya dan sebagainya. Terus habis itu ngerjain tugas sampai malam. Nah sebelum tidur aku biasanya juga stretching, pendinginan juga sama juga ada, tapi biasanya aku kayak lebih ke cycling di udara, jadi kayak sepedaan di udara gitu sama plank gitu toh. Itu aku 30. Jadi tapi kalau plank aku 1 menit. Ke plank itu 1 menit. Kalau misalnya push up di dinding sama sepedaan di langit, sepedaan di udara itu biasanya aku 30 kali Pak. Cuma 30 kali. Nah, habis itu kan udah agak keringetan aku keluar. Terus habis itu aku raup, cuci muka. Terus ya kalau cewek ya pakai skincare, nggak tahu apa gitu terserahmu. Kalau aku ya biasanya pakai masker biasa. Terus habis itu habis maskeran, cuci muka, tidur. Kayak gitu. Aku cuman kayak gitu dan besoknya siklusnya juga sama. Jadi sebenarnya dari tips diet aku sendiri nggak ada bedanya sama yang lain kan. Cuma bedanya di situ aku lebih kayak mengurangi untuk porsi makan aku. Tadi kan aku udah bilang aku makannya tetap 3 kali, tapi pakai porsi yang kecil. Dan biasakan nih kalau kalian lagi diet, jangan sekali-sekali kalau kalian lagi diet itu usahain itu ya, jangan yang namanya ngemil pentol goreng atau pentol atau bakso atau cilok atau bahkan cimol atau batagor atau bolawi. Intinya terserahmu, intinya jangan ngemil kalau habis makan. Intinya aku cuma itu, saran aku cuma satu itu toh, habis makan jangan ngemil. Kalau kalian lapar masih ya, mending saran aku buah aja, jangan ngemil-ngemil kayak batagor, siomay, opo lah mau kayak pentol mau. Jangan, itu kalorinya tinggi. Kamu percuma loh, kamu misalnya ya kamu makannya dikit, pagi nggak makan dan sebagainya, terus tapi kamu ngemilnya banyak sing pentol goreng, batagor, cimol, cilok dan sebagainya kayak gitu. Itu kalorinya banyak dan tinggi, dan bagi yang diet aku nggak sarannya sama sekali. Dan kebanyakan kan semua bahan itu kan dibuat dari tepung. Tepung itu apa? Karbohidrat. Kamu kan tadi udah makan tuh nasi apa? Karbohidrat. Sama karbohidrat, tambah lagi glukosamu. Buahnya itu nanti udah numpuk di dalam tubuhmu. Makanya aku nggak saranin sama sekali buat kalian lagi diet itu untuk ngemil setelah makan. Jangan. Kalau saran aku lebih baik kalian minum air putih atau enggak kalian melakukan aktivitas atau apa gitu. Nah kalau ini tadi aku terus aku kok bisa sih turun waktu puasa itu. Puasa itu kok aku bisa turun sampai 15 kilo dalam waktu 1 bulan. Itu ya siklusnya sama kayak tadi, cuma bedanya kan kalau nggak makan. Nanti aku post lagi deh nanti di vlog selanjutnya. Nanti kalau kalian mau aku bagi tipsnya yang 1 bulan 15 kilo, boleh bisa komen di bawah sini ntar. Baru aku mau post. Tapi jangan lupa nih untuk subscribe sama like-nya dulu. Masa aku udah buat capek-capek gini cuma dilihat tapi nggak di like sama subscribe. Rugi dong akunya. Ya. Jadi di subscribe dulu, di like dulu. Kalau kalian suka, kalau kalian mau tipsnya juga nih yang 15 kilo dalam waktu sebulan, oke, aku nggak apa-apa, nanti aku bisa post di lain video, oke? Terus juga saran aku juga buat yang lagi diet tuh kalau bisa jangan kebanyakan minum kopi itu malah memperlambat kamu untuk diet karena lemaknya tinggi di situ, glukosnya juga tinggi. Jadi aku saranin sama kamu yang lagi diet jangan minum kopi dulu, tahan dulu lah sampai program kamu. Dan aku nih biasanya kan aku diet tuh, kan aku udah diet kan selama 1 minggu itu, aku kasih ribet sama diri aku sendiri. Ribetnya gimana? Kan aku udah aku udah diet tadi kan, aku udah menahan kayak jumlah porsinya dikit dan sebagainya gitu, aku udah menahan gitu, aku nggak makan pentol, nggak makan ini sebagai reward karena aku udah bisa menahan semua godaan tadi. Di hari minggunya aku boleh makan satu jenis makanan yang aku suka, entah apapun itu, intinya dalam porsi yang standar dan wajar. Jangan mentang-mentang kamu bilang aku kemarin udah diet, sekarang aku hari minggu aku bebas mau makan, wakeh mbok pangan iku wakeh, mbok pentol, batagor, siomay, burger, pizza kabeh mbok puangan. Ojo cah, dietmu kok malah gagal nih kon.
gagal total misalnya gitu. Makanya aku saranin sama kamu tuh jangan, kalau kamu udah diet udah apa kasih reward tuh sewajarnya aja. Misalnya nih kamu hari Minggu kan, kamu sebagai reward karena kamu udah mampu untuk menahan diri dari godaan-godaan yang tadi, kamu kasih reward, aku pengen makan apa ya, misalnya nih aku pengen makan sate, tapi satenya itu adanya itu malam. Nah kamu belinya Sabtu dong, malam minggunya. Malam minggunya kamu beli, kamu simpen di kulkas, besok paginya kamu angetin, gitu caranya. Paginya kamu makan buat sarapan, nggak apa-apa. Nasinya juga jangan banyak-banyak, segini aja. Jangan mentang-mentang kamu hari Minggu terus bebas makan semua kayak sak layah bentek nih ojo cah. Iku gak sudah diet, sudah mungkin kok blegar nih kok, oke? Terus juga kalau misalnya udah kayak gitu, boleh kok makan kayak misalnya nih, misalnya hari Minggu kan, aku pengen makan boba, boleh, nggak apa-apa. Jangan, tapi belinya satu aja, jangan belinya berkali-kali, satu hari 3 kali, enggak, jangan, satu kali aja ya, biar ya intinya tuh kasih ribet lah buat diri kamu sendiri, karena kamu udah mampu untuk menahan hawa nafsu kamu dari godaan-godaan, entah itu pentol goreng, siomay, batagor, sapa mau mbuh sekui mau ini nih. Intinya kamu udah kasih ribet ke diri kamu sendiri. Aku caranya kayak gitu. Cukup simpel kan. Dan juga oh iya, kalau kalian mau kayak aku, kalau aku saranin jangan terlalu dipaksakan untuk minum sebanyak ini. Kalau aku itu emang punya target, satu harinya aku punya target minum air putih itu minimal 11 liter sehari. Ya dulu waktu gendut 103 kilo itu aku minumnya tuh satu harinya tuh 11 liter. Banyak ya, muaknya ya, 11 liter air itu aku satu hari minum segitu. Ya caranya tadi, setelah aktivitas apa 1,5 liter, aktivitas apa 1,5 liter, nanti nggak lama kelamaan nggak kerasa aku udah 11 liter sendiri, kayak gitu loh caranya tadi. Terus tapi kalau kalian jangan memaksakan diri langsung minum sebanyak ini kayak aku loh ya, tapi kalian bisa tuh coba dari yang ini tuh, nih kalian bisa pakai yang ini, kecil ini segini aja, gak usah banyak-banyak. Atau enggak kan bisa kayak yang air gelas, pakai gelas, aqua gelas atau apa terserahmu. Intinya semampu kamu aja dulu. Intinya tuh minum air putih, biasakan minum air putih. Orang diet itu jarang loh minum air putih. Orang yang enggak diet, bukan orang yang diet ya, orang yang enggak diet atau orang yang lagi enggak program itu kebanyakan tuh minumnya bukan air putih, sejenis teh, susu, teh kotak, apa namanya. Pokoknya intinya bukan air putih, sosro, apa terserah. Itu ini bukan air putih, kebanyakan dari mereka kayak gitu. Kalau aku yang lagi diet, aku lebih sayang cuma air putih. Karena apa? Selain bagus buat kulit, pencernaan kita juga bisa jadi lebih lancar, terus juga diet kita jadi lebih terkontrol. Karena air putih ini bisa mengontrol kita, maksudnya bisa mengontrol jumlah makanan yang masuk ke tubuh kita. Makanya aku tuh kebanyakan tuh minum air putih. Dan kalian tahu nih ya, tukang galon yang di rumahku itu sampai heran loh. Karena gini, aku tuh di rumah punya 4 galon nih ya. Di rumah punya 4 galon. 4 galon itu kalau orang biasa itu kan biasanya habisnya 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Kalau aku enggak, 4 galon ini tadi itu cuma 2 hari. 2 hari enggak 3 hari, cuma segitu. Nanti udah diantar lagi. Makanya sekarang kan kalau dulu sebelum diet, rumah aku tuh pakainya tuh belinya tuh aqua murni, yang air gak isi ulang, yang murni asli. Sekarang semenjak aku diet diganti jadi air isi ulang. Karena rugi kalau misalnya nurutin aku 11 liter satu hari dalam jangka waktu 4 galon habis 4 hari, 3 hari 4 harian, habis 2, 3, 4 harian gitu. Terus airnya air galon biasa yang murni, bangkrut ibuku. Makanya diganti air isi ulang gitu di rumah. Makanya yang cuma belinya tuh 1 galonnya tuh cuma 5.000. Makanya diganti itu kalau di rumah. Nah gak gitu bangkrut cahasta. Makanya itu kebanyakan di rumah itu aku banyak minum air putih sih, sama makan buah. Itu aja. Gak ribet kok. Terus juga aku dulu tuh pernah
Nah setelah makan nasi kan, 1 hari 3 kali makan nasi, aku ubah tuh nasinya 1 hari 2 kali. Terus itu habis itu 1 hari 2 kali, nanti aku ubah lagi 1 hari 1 kali. Nah itu kalau nggak makan nasi makan apa? Aku cuma makan sayur sama lauk. Kalau nggak makan nasi, cuma sayur sama lauk. Oke. Nah kalau bagi kalian yang mungkin misalnya kalau makan sereal pagi hari boleh, karena sereal itu nggak kalorinya dikit, nggak banyak. Maksudnya sereal bukan kayak Koko Crunch, bukan ya, kayak itu loh, Quakers itu loh, yang sereal yang kayak gitu. Ya itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, soalnya kalorinya dikit. eh Kalau yang apa sih, apalagi ya, aku cuman itu sih. Tapi kalau pagi aku nggak pernah makan Quakers dan sebagainya. Aku kalau pagi itu lebih sering, biasanya ya tadi cuma makan nasi, cuma makan buah. Kalau nggak nasi itu yang segitu tadi, kalau nggak sayur sama lauk tau. Siang tuh juga gitu, sayur sama lauk. Bagi orang yang baru pertama kali mencoba diet, biasanya dia tuh biasanya, kalau aku ya, kalau aku pribadi itu nggak lemes. Kalau aku dulu nggak lemes, cuman gimana ya, rasanya tuh badan lebih enteng, tapi nggak lemes akunya. Tapi kalau bagi kalian yang baru pertama kali terus ngerasain lemes, pusing dan sebagainya, kayaknya kalian terlalu berlebihan untuk diet. Jadi kalau saran aku, sesuaiin aja sama kondisi kalian saat itu kayak gimana. Kalau kalian punya penyakit mah, ya kalian kan kalau mah itu kan harus makan. Jadinya kalau aku sarannya ya makan, tapi dengan porsinya dikit tadi. Kan sama aja toh, makan masih termasuk. Yang penting kamu tuh jangan makan aja yang kayak misalnya nih ya tadi loh, pentol goreng, siomay, bakso, batagor dan kawan-kawannya itu nggak buat diet kamu lancar, malah memperlambat nanti ya. Jadi saran aku cuma itu aja buat kalian lagi diet. Kalau kalian mau coba diet aku nggak masalah, terserah kalian. Aku semuanya ada di tangan kalian, tapi itu udah tips dia dari aku sendiri. Dan aku tadi tetap saran aku buat kalian tetap, yaitu jangan memaksakan diri kalau kalian udah nggak sisa, udah nggak mampu gitu. Intinya ubah. Misalnya nih aku tadi minumnya segini, terus kalian mau niru dulu, pusing dan sebagainya, jangan ditiru. Kalau misalnya udah nggak bisa, pakai aja yang biasa, gelas biasa, air gelas biasa. Intinya tuh kalian tuh membiasakan terlebih dahulu tubuh kalian gitu loh. Oke, itu aja dari aku. Mungkin aku bisa post untuk selanjutnya. Kalau ini video ini banyak yang suka, banyak yang subscribe, banyak yang like, banyak yang komen, aku bakal post yang satunya lagi, yaitu yang tips diet aku kok bisa waktu puasa aku turun dalam waktu 1 bulan 15 kilo. Itu kok bisa, kenapa, dietnya gimana. Oke, mungkin ada yang tanya nih, ini kan di akhir video kan, ini ada yang tanya mungkin ya, berarti sekarang naik 5 kilo dong mbak, soalnya kan kemarin waktu puasa 60. Ya sekarang aku naiknya 5 kilo, tapi itu naiknya tuh gara-gara baru-baru ini aja. Itu semua tuh juga gara-gara corona, paham nggak? Gara-gara corona nih, tugas kuliah aku tuh semuanya numpuk. Oh my god, dari setiap dosa tuh ngasih tugas semuanya, deadline yang tegas, deadline-nya tuh deket-deket lagi. Tuh bikin orang stres tuh gak? Jadinya tuh aku kayak lupa kebiasaan aku gitu. Aku makan pun juga sekarang pun aku juga nggak makan nasi atau apa, tapi aku kayak lebih ngemil makanan kayak gitu. Jadinya makanya sampai 5 kilo itu naik. Tapi sekarang ini aku udah penurunan lagi sekarang. Kemarin aku timbang tuh udah 63, dan itu semuanya tuh kok aku baru naik 5 kilonya sekarang, soalnya tuh aku mempertahankannya tuh cuma pakai air putih. Makanya kalian jangan lupain air putih kalau lagi diet. Oke? Oke, makasih guys untuk yang udah ngeklik video ini juga. Makasih juga banget semuanya, makasih udah semua. Intinya sih makasih aja buat kalian semuanya. Makasih banyak. Dan oh iya, dan jangan lupa juga nih untuk nonton video aku yang selanjutnya, next video nanti. Oke? Mungkin banyak pakai tips juga di sana. Makasih ya udah nonton. Bye bye.